Bismillahirrahmanirrahim. Thaniyan alamatul bulugi. Yang kedua adalah ciri-ciri atau tanda-tanda balig. Yuqsadu bil bulugi asinul lati idza balaghaha asabiyu dzakaran aw unsan asbaha ahlan li tawjihil khitabi ilaihi bitaklifi syar'iyyati min sholatin wa shaumin wa hajjin ghairiha. Yang dimaksud dengan balig adalah usia di mana apabila seorang anak mencapai usia tersebut, baik anak tersebut laki-laki ataupun anak perempuan, maka si anak tersebut menjadi orang yang terkena khitab taklif syara, terkena kewajiban melaksanakan perintah ibadah yang diwajibkan dalam syariat seperti sholat, puasa, haji, dan yang lainnya. Jadi anak-anak itu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib ibadah haji. Mereka kalau gak sholat, gak puasa, gak ibadah haji, mereka gak dosa, gak perlu dikodok pula. Kenapa? Ya belum wajib gitu. Nah, kapan nih mereka mulai wajib untuk melaksanakan perintah-perintah dalam syariat agama Islam? Mereka baru diwajibkan, baru terkena taklif dari hukum syariat itu ketika mereka balig. Nah, kapan mereka balig? Nah, mereka balig kalau memang sudah memenuhi ciri-ciri balig yang ada di bawah ini. Wa yu'rafu al-bulugu bi umurin. Dan dapat diketahui balig ini dengan beberapa perkara. Yang pertama, khuruju damil haidi binisbatil unsa litis aisinina qamariyatin takribiyatin wa qad taqaddamal haditsu anhu. Yang pertama ciri balig adalah keluar darah haid pada wanita ketika si wanita ini atau si anak perempuan ini usianya 9 tahun qamariyah takribiyah. 9 tahun hijriyah, pakai tahunnya hijriyah, dan takribiyah. Gak mesti 9 tahun pas, yang penting kurangnya ini lebih sedikit daripada 16 hari. Dan sudah dijelaskan penjelasan mengenai usia minimal haid ini di penjelasan sebelumnya. Kemudian yang kedua, ciri balig adalah keluar air mani, ya. Ini khusus ini nisbatnya pada laki-laki dan perempuan. Jadi bisa laki-laki bisa perempuan, cirinya bisa pakai keluar air mani. Ketika umurnya sudah 9 tahun qamariyah takribiyah menurut Imam Ibnu Hajar dan tahdidiyah menurut Imam Romli. 9 tahun qamariyah takribiyah itu maksudnya 9 tahunnya boleh kurang. Tapi kalau tahdidiyah itu maksudnya 9 tahunnya mesti pas. Jadi ada perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar 9 tahunnya itu boleh kurang. Menurut Imam Romli 9 tahunnya ini mesti pas. Kemudian yang ketiga, istikmalu khamsa asrota sanatan qamariyatin tahdidiyatin idza lam yahsul ma sabaqo. Yang ketiga, ya ciri balig adalah sempurna umur 15 tahun. Qamariyah, tahdidiyah. 15 tahunnya pakai tahun hijriyah ya, jangan pakai tahun Masehi. Dan tahdidiyah, artinya 15 tahunnya ini mesti pas, gak boleh kurang. Nah, ciri balig menggunakan sempurna umur 15 tahun ini itu kalau belum juga ada ciri-ciri balig yang nomor 1 dan nomor 2. Ya, ketika belum juga keluar darah haid nih, belum juga nih keluar air mani. Nah, maka ciri balignya menggunakan sempurna umur 15 tahun. Nah, ini saya akan berikan tambahan penjelasan dari buku Uyunul Masail Nisa. Ini cetakan dari pesantren Lirboyo. Ini sudah berbahasa Indonesia ya, dan di bawahnya ada ibarat dari kitabnya yang jadi rujukannya. Nah, ini penampakannya seperti ini kitabnya. Yang mau beli silahkan, ada di keranjang kuning. Nah, sini dikatakan ya, tanda-tanda balig. Yang pertama ini justru dijadikan urutan pertama kalau di sini. Genap berumur 15 tahun qamariyah atau hijriyah bagi laki-laki dan perempuan yang memang belum ada tanda balig, haid, dan juga keluar air mani. Nah, ini dalilnya apa? Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar. Beliau itu pernah diajukan kepada baginda Nabi untuk ikut berperang dalam perang Uhud, tapi usianya masih 14 tahun. Nah, baginda Nabi tidak mengizinkan karena belum balig. Tapi ketika perang Khandaq, Ibnu Umar diajukan lagi kepada baginda Nabi untuk ikut berperang. Nah, saat berusia 15 tahun. Nah, pada saat itu mengizinkan. Kenapa? Karena sudah balig. Jadi Nabi menganggapnya sudah balig sehingga merestui Ibnu Umar mengikuti perang. Nah, dari hadis ini maka para ulama merumuskan bahwa seorang anak laki-laki atau perempuan sudah genap 15 tahun maka dihukumi balig.
Itu kapan nih perhitungan usia 15 tahunnya? Cara hitungnya adalah dimulai dari terpisahnya anak dari kandungan sang ibu alias setelah dilahirkan sampai umur 15 tahun Hijriyah. Yang dipakai Hijriyah ya, bukan Masehi gitu. Karena ada perbedaan hari. Kadang usia Hijriyah itu lebih cepat gitu. Karena tahunnya itu lebih sedikit. Bukan tahunnya, harinya itu lebih sedikit. Maka penting orang tua mencatat kelahiran anak bukan hanya masehinya tapi juga hijriyahnya agar bisa menghitung nanti usia balignya. Yang kedua, ciri balig adalah keluar sperma pada saat minimal usia 9 tahun hijriah bagi laki-laki dan perempuan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 59. Dan apabila anak-anakmu sekalian telah mencapai balig atau keluar sperma, maka hendaklah mereka meminta izin. Dan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin anis sabiyyi hatta yahtalima. Tuntunan untuk mengamalkan syariat tidak diberlakukan bagi 3 orang. Salah satunya bagi anak kecil sampai dia keluar sperma. Dari hadis ini jelas sekali nih bahwa anak kecil tuh gak wajib sholat, gak wajib puasa, gak wajib ibadah yang lainnya. Gak wajib. Anak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun gak wajib mereka sholat. Kapan mereka wajib sholat? Ketika mereka balik. Misal 9 tahun keluar air mani. Saat itu mereka balik, berarti saat itu mereka wajib melaksanakan sholat. Kalau gak sholat dosa. Kalau gak sholat wajib diqodho. Gitu, karena mereka sudah terkena taklif syara. Kalau 9 tahun belum keluar air mani juga gimana? 10 tahun juga belum keluar air mani, maka nanti ciri balignya dengan sempurna umur 15 tahun. Nah, cuma memang ada tambahan nih sedikit, bahwa walaupun anak tidak wajib mengerjakan sholat ya, tapi orang tua itu diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada hadisnya, hadis riwayat Tirmidzi, bahwa orang tua itu diperintahkan oleh baginda Nabi untuk memerintahkan anaknya sholat ketika usia 7 tahun. Bahkan oleh ulama dijelaskan maksud dari hadis tersebut adalah orang tua bukan hanya wajib memerintahkan anak sholat di usia 7 tahun, tapi juga wajib orang tua mengajarkan ilmunya sejak usia 7 tahun. Dari mulai syarat sah sholat, rukunnya, kemudian hal yang membatalkannya, toharohnya, itu semuanya, semua tata cara tentang ibadah itu wajib diajarkan sejak usia 7 tahun. Dan wajib diperintahkan pula sejak usia 7 tahun untuk mengerjakan ibadah tersebut. Ya, agar apa? Agar anak terbiasa dengan ibadah, anak sudah bisa ibadah dengan benar, dengan ilmunya. Nanti ketika balik mereka langsung mengerjakan sholat itu dengan tata cara yang benar karena sudah mempelajari ilmunya gitu. Nah, namun misalkan si anak sudah diperintahkan sholat gitu, oleh orang tuanya sudah diajarkan, kemudian si anak meninggalkan sholat, ya si anaknya gak dosa. Si anaknya juga gak wajib qodho karena memang belum wajib gitu. Tapi di sini juga dalam hadis tersebut ada tambahan, bila mana anak sudah mencapai usia 10 tahun kemudian diperintahkan sholat, anaknya meninggalkan sholat, itu orang tua boleh memukul anak. Kenapa? Karena ini untuk membiasakan anak dalam beribadah. Walaupun belum balik loh. Orang tua itu wajib mengajarkan ilmu tentang ibadah itu dari sebelum balik gitu. Gimana kalau 10 tahunnya sudah balik, sudah keluar air mani? Ya apalagi itu. Harus dikasih tahu benar-benar, kamu tuh sudah balik, kamu tuh sudah terkena kewajiban melaksanakan sholat, kamu ninggalin sholat itu dosa. Itu dosa besar. Dan kamu wajib mengqodhonya kalau kamu ninggalin sholat. Itu kalau memang dia 10 tahunnya sudah balik. Yang belum balik aja gitu, kalau 10 tahun ninggalin sholat boleh dipukul, ya apalagi ini 10 tahun sudah balik gitu. Jadi usia 7 tahun itu adalah usia di mana orang tua wajib mengajarkan anak mengenai sholat dan ilmunya. Bukan berarti anak wajib sholat dari usia 7 tahun. Kemudian ciri balik selanjutnya adalah haid, dan juga yang keempat adalah hamil dan melahirkan. Ini ada tambahan nih. Sebenarnya hamil bukan ciri balik ya, cuma ketika seorang wanita hamil itu kan menjadi pertanda bahwa dia itu mengalami pertemuan antara air mani, sperma dan sel telur. Berarti si wanitanya keluar air mani dong. Makanya ketika nanti si wanitanya hamil semenjak 6 bulan lebih sedikit, walaupun sebelum melahirkan, itu sudah menjadi ciri balignya. Karena ketika hamil berarti dia keluar air mani. Begitu penjelasannya. Dan ini ada penjelasan rincinya di catatan kakinya nih. Sekian penjelasannya untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah difahami.